Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan sahabat Anda Tolan, dan juga para pemirsa. Senang bertemu dengan Anda walaupun melewati layar YouTube atau layar Android Anda. Tuhan Yesus memberkati doa dan harapan saya, sehingga kita menjadi orang-orang yang punya tujuan dalam hidup ini, yang diberkati oleh Tuhan, yang ditolong oleh Tuhan, dan kita sungguh-sungguh berjalan dalam apa yang menjadi tujuan kita. Arah kita jelas, dan maksud dan tujuan kita jelas. Kita tahu mau kemana pergi dan bagaimana cara ke sana. Kita tahu persis karena kita punya Tuhan. Puji nama Tuhan, dan doa dan harapan saya kekuatan Tuhan menyertai kita. Dan kita akan teruskan dalam materi hamba-hamba Yesus atau hamba-hamba Kristus yang dipakai oleh Allah. Ini yang pertama saya akan bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di sini kita bisa melihat tujuan ganda dari orang percaya, yaitu di mana Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah yang pertama dan kebenarannya. Jadi kita disuruh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kita, inilah tujuan hidup hamba-hamba Allah, atau tujuan hidupnya sesuai dengan kitab suci. Jadi kalau ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, tujuan hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah, itu namanya abal-abal. Tetapi kalau kita mau dipakai oleh Allah, tentu kita harus mengerti dulu tujuan hidup kita kemana, dan apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita bagi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah pelayanan kita. Sehingga firman Allah katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan tidak menyuruh kita mencari harta, mencari istri, mencari suami, mencari kekayaan, mencari harta permata. Tetapi yang justru disuruhnya kepada kita adalah supaya kita mencari kebenaran dan kerajaan Allah. Kita tahu bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang terdiri dari, di sana kalau Anda baca dalam Roma 14 ayat 17, the kingdom of God is not eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Jadi kalau di sana dikatakan jelas bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum yang dipikirkan oleh manusia, yang dipikirkan oleh sebagaimana tadi yang kita baca dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 tersebut, bagaimana manusia mencari papan, pangan, sandang, dan bagaimana kadangkala manusia menjadi khawatir. Makanya Tuhan berkata untuk memperhatikan burung pipit yang tidak menuai, yang tidak menabur, yang tidak menuai dan tidak mengumpulkan dalam perbendaharaan atau dalam gudangnya, tetapi dipelihara oleh Bapamu. Atau perhatikan bunga bakung di padang yang tidak bekerja, tidak meminta, tetapi begitu indahnya Salomo dalam segala kemegahannya, tidak memakai seindah salah satu dari bunga bakung tersebut. Jadi begitu Anda ketika Anda memiliki tujuan yang jelas dalam hidup Anda, bahwa tujuanmu adalah kerajaan Allah, di mana Tuhan berdiam, disitulah kita berada. Karena Tuhan katakan, kemana aku pergi, ke situlah engkau berada. Karena aku menyediakan tempat bagimu, nanti setelah itu dia akan kembali lagi untuk menjemput kita. Di kerajaannya kita dimasukkan. Puji nama Tuhan, puji nama. Anggaplah punya Yesus,
Tetapi selama kita hidup dalam dunia ini, kebenaran itu harus menjadi bagian dari hidup kita. Kebenaran itu harus menjadi bagian dari hidup kita. Disitulah nilai-nilai kerajaan sorga. Disitulah nilai-nilai kehidupan. Disitulah nilai-nilai Kristus. Disitulah nilai-nilai yang akan diikuti oleh orang-orang. Kebenaran itu akan menguduskan kita, kebenaran itu akan menguatkan kita, kebenaran itu akan membawa kita kepada kesempurnaan, kebenaran itu akan memberikan kita kuasa dalam perkataan dan perbuatan. Karena apa? Yesuslah kebenaran itu. Yesuslah yang menjadi tumpuan kebenaran itu. Jadi kalau kita sebagai orang yang melayani Tuhan atau hamba-hamba Yesus Kristus yang dipakai oleh Allah, kita harus memiliki tujuan yang jelas dalam hidup kita, sebagaimana yang termaktub dalam Matius 6 ayat 33. Jadi supaya apa? Kita melakukan dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, hamba-hamba Allah yang dipakai Allah itu akan memiliki kepercayaan kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri. Saya bacakan satu ayat dalam 2 Korintus 1 ayat 9, di sana dikatakan, bukan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya orang-orang mati. Jadi Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan dengan jelas, kami ini adalah orang-orang yang dipakai oleh Allah, tapi kami bukan orang-orang yang menaruh kepercayaan kami kepada diri kami sendiri, kepada kepintaran kami, kepada kehebatan kami, kepada kekuatan kami, kepada kuasa kami, kepada energi kami, bukan. Tapi kepercayaan kami itu kepada Allah yang mampu membangkitkan orang mati, yang mampu, bayangkan saja 4 hari 4 malam itu Lazarus sudah mati. Lalu Tuhan katakan geser itu batu. Itu saudaranya bilang, Allah katakan, Yesus katakan, do you believe me? Apa enggak percaya kepadaku? Dan apa yang kau katakan? Ya, saya percaya. Lalu dibuka. Maka ketika dibuka, firman Allah katakan dengan jelas bahwa karena firman Allah sudah bilang dalam Yohanes 11 ayat 39 bahwa Lazarus itu sudah mati selama 4 hari. Tentu sudah busuk, sudah berbau, sudah tidak lagi merupakan manusia yang utuh, ya. 4 hari, atau katakan sudah secara manusia, ya daging aja kalau dibiarkan itu selama itu akan membusuk, 24 jam saja dia akan membusuk, ya. Kami dulu di sekolah waktu belajar biologi, kita disuruh membuat itu daging dibungkus, ditutup, dan daging yang tidak ditutup dengan plastik rapat, ditaruh di bawah plastik. Lalu kemudian kita periksa melalui mikroskop, itu waktu di SMP. Dan ketika kita teliti itu daging yang tidak ditutup itu, wow, begitu banyaknya kuman-kuman dan lain sebagainya. Ya, itu dulu. Jadi itu sebabnya Tuhan katakan, buka saja. Lalu setelah dibuka, maka Alkitab katakan, Lazarus, marilah keluar. Ia berseru dengan suara yang keras, marilah keluar. Maka Paulus keluar, karena semua masih terikat, masih diikat kain kapan. Jadi kakinya juga masih diikat. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yesus katakan, buka, biarkan dia pergi. Disitulah yang mau saya katakan bahwa Tuhan sanggup menghidupkan orang mati. Firman Allah katakan, kalau engkau tidak mengandalkan kekuatanmu, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahkan Alkitab katakan bahwa
kita akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar yang dilakukan oleh Yesus karena dia pergi kepada Bapa. Jadi kalau kita akan melakukan hal-hal yang besar, maka percayalah kita memiliki Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan, jangan kepercayaan hanya lip service. Tapi sungguh-sungguh kita harus melatih iman kita, bahwa kalau Tuhan katakan, aku Allah yang dahsyat luar biasa, yang perkasa, yang mampu menyembuhkan engkau dalam sakit penyakitmu, percayalah, genggam itu firman Allah, yakini, dan engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apapun yang kau yakini, apapun yang kau percayai, jadi Tuhan akan melakukan yang terbaik bagimu. Ini kepercayaan ini kepada Allah ini penting, bukan kepercayaan kepada dirimu. Overconfidence, bukan itu, bukan itu yang Tuhan mau. Tetapi Alkitab dengan jelas, Paulus telah memberikan teladan sebagai hamba-hamba Yesus Kristus, makanya Allah memakai dia sangat luar biasa. Wah, tentu orang yang melayani Tuhan tentu ingin melihat karya Tuhan yang besar melalui pelayanan mereka. Tetaplah tinggal di dalam kepercayaan yang teguh kepada Allah, dan biarkan engkau memegang tujuan hidupmu, yaitu supaya ketika kamu kemana tujuanmu? Oh, tentu surga. Lalu bagaimana untuk bisa? Ya, lakukan kebenaran, supaya kebenaran itu memerdekakan engkau. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Yesus, di situ ada kemerdekaan. Jadi percayalah, ya. Jadi dengan kebenaran itu kita akan masuk kepada kerajaannya. Puji nama Tuhan. Yang terakhir dikatakan memiliki hati yang melayani Kristus. Jadi sebelum kita datang melayani seperti ini, kita biasa untuk datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kita mohon urapan Allah, setidak-tidaknya kita bersyukur kepada Allah kalau Tuhan berikan kesempatan sebentar untuk melayani dia melalui media ini atau media sosial ini. Dan jangan takut untuk melayani Tuhan. Dan siapa yang akan mendengar, memang kalau saya berpikir di 6 bulan yang lalu, walaupun udah 1 tahun saya mendaftar, tapi 6 bulan yang lalu saya mulai pelayanan ini di YouTube ini, dari 1 kali, 2 kali, dan akhirnya 3 kali dalam seminggu dalam beberapa waktu ini. Dan yang saya mau katakan adalah bahwa doa dan harapan saya supaya setiap kita mengasihi Tuhan dengan hati yang murni, dengan hati yang suci, dan kemudian kita hidup dalam ketaatan untuk menyenangkan hati Allah, dan apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah dengan segenap hati kita, bukan seperti kita lakukan bukan seperti kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Tetapi ketika kita melayani, kita harus melayani Kristus dulu terlebih dahulu. Kita melayani dia melalui doa-doa kita, melalui penyembahan kita, melalui hubungan intim kita kepada Allah. Supaya apa? Berita ini boleh sampai kepada orang-orang, dan ketika berita ini sampai kepada orang-orang, mereka dikuatkan. Tidak perlu kecewa dengan semua situasi dan kondisi, tetapi layanilah Kristus, lalu kemudian layani manusia. Memang kadangkala kita akan menemui orang-orang yang hidup ya kemarin saya bilang ada orang-orang Kristen itu seperti kata sahabat saya, itu seperti Kristen ular beludak ya. Itu ya, ular beludak itu kan itu berbisa mematikan, itu bisa bikin kacau balau itu ya, dan dia suka berkamuflase. Nah, orang-orang Kristen seperti itu, biarpun berganti kulit berulang-ulang, kata sahabat saya itu, mereka tidak akan bisa berubah. Mereka tetap ular beludak yang membahayakan, yang bisa mematikan orang-orang yang dekat kepadanya. Dan kemudian Kristen kupu-kupu yang awalnya merusak, ya, tetapi kemudian setelah itu melalui pertapaan yang tinggi atau renungan atau perenungan yang dalam, ya melalui itu ya kemudian akhirnya dia dari ular kepada kepompong, lalu kepompong kepada
kupu-kupu yang bisa terbang ke sana kemari, sesuatu yang baik ketika dia hinggap di sini bisa membawa serbuk atau putih dari bunga tersebut yang akhirnya terjadi perkawinan ya. Puji nama Tuhan. Jadi kita melayani Kristus. Jadi kita melayani Tuhan, melayani Kristus. Tapi yang mau saya bilang ada kadangkala Kristen kambing yang suka menanduk juga ya. Tanduk sana tanduk sini. Ya. Ya, dulu saya waktu kambing itu di kampung dulu ya. Itu ada kambing yang suka nanduk ya. Sukanya nanduk aja. Ya udah dia kepalanya itu lain dengan domba ya. Lalu kemudian yang saya mau katakan adalah kita sebagai orang percaya yang mau dipakai oleh Tuhan, biar kita memiliki hati yang melayani. Bagaimanapun keadaan manusia, dia berdosa, dia benar, dia apa, kita harus melayani dengan kasih Kristus. Itulah pokok kita dalam melayani Tuhan. Ketika kita melayani dengan kasih Kristus, saya yakin dan percaya, maka di atas saya katakan tadi bagaimana kita menaruh hati Tuhan dalam kehidupan kita. Enggak, tujuan kita untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan melalui kebenaran Kristus Yesus, itu akan membuat kita setia dalam pelayanan kita. Tetapi jangan lupa ketika kita mau melayani jiwa-jiwa, layani Yesus terlebih dahulu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Biarkan kasih-Mu senantiasa berada dalam hidup kami, sehingga kami adalah orang-orang yang memuliakan Engkau. Berkati pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, para pejabat negeri ini, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, semuanya, aparat juga Tuhan berkati, dan legislatif, yudikatif, eksekutif diberkati oleh Tuhan. Pemerintahan kami diberkati oleh Tuhan, sehingga para pemimpin kami atau khususnya presiden dengan hikmat Allah bisa membawa Indonesia keluar dari kesulitan ekonomi yang hari-hari ini terjadi, walaupun sudah ada peningkatan yang ya cukup memadai, tetapi terus perlu ditingkatkan Bapa di surga. Terima kasih, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun ada, khususnya gereja Ars Nasional, dapat menyampaikan suara kenabian-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan juga gereja-gereja Tuhan memberkati supaya tetap menjadi saluran berkat Tuhan. Dan kami juga berdoa buat gereja Pantai Kosta dimanapun ada, Tuhan berkati rekan-rekan sahabat kami yang melayani Tuhan di ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, dimanapun mereka melayani Tuhan, Tuhan memberkati. Sesama anak bangsa kami juga berdoa kepada mereka supaya kami sebagai anak bangsa menyadari kami Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kami berbeda-beda, tapi kami satu Indonesia. Kami satu bahasa, satu nusa, satu bangsa, yaitu Indonesia. Terima kasih sehingga kami betul-betul menghargai para pejuang kami yang sudah memberikan kemerdekaan. Kami hanya disuruh hanya tinggal mengisi, bukan disuruh untuk saling membenci, untuk saling menyakiti, untuk saling mencari perbedaan-perbedaan. Tapi Tuhan, karena perbedaan itulah Indonesia menjadi unik di mata bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, sehingga ada banyak orang, tokoh-tokoh agama, mereka akan mengerti arti keunikan, arti perbedaan. Hingga kami mencari titik temu yang bisa saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Tanpa harus tercemari keimanan kami dan kepercayaan kami karena persahabatan. Tetapi kami bisa saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat mereka-mereka yang sakit, datanglah kepada mereka Tuhan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, taruh tangan-Mu di tempat yang sakit. Dan ketika saya berdoa, yakin dan percayalah, apapun sakit penyakitmu, percayalah, ya kita berdoa engkau percaya Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang menaruh tangan di tempat yang sakit, mari Tuhan kau menumpangkan tangan atas mereka dalam nama Yesus. Sembuhlah engkau oleh kuasa-Mu, apapun sakit penyakitmu
Tidak peduli apapun sakit penyakitmu, karena Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Ketika engkau percaya, selalu ada mujizat bagimu, selalu ada belas kasihan bagi orang-orang yang percaya kepada. Karena Tuhan tidak mengenal ruang, jarak maupun waktu. Ketika engkau mempercayai Tuhan, ketika kita berdoa, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Terima kasih. Yesus adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Manusia boleh angkat tangan, tapi Tuhan tidak pernah angkat tangan, tetapi selalu turun tangan untuk menyembuhkannya. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mengalami kesulitan dalam masa-masa COVID ini. Kami datang kepada Tuhan. Kau yang sudah mengundang mereka, biarkan mereka meresponi undangan-Mu. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dan engkau juga berkata, serahkanlah segala persoalan kekhawatiranmu, sebab aku yang memelihara engkau. Kami yakin terhadap firman-Mu, dan itu sebabnya Tuhan. Dan biarkan mereka datang kepada Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidupmu, sehingga engkau tidak memakai jalan-jalan pintas yang menyakiti orang lain, melawan Tuhan dengan tidak hidup seturut dengan apa yang diminta oleh firman-Nya. Terima kasih, sehingga engkau dapat berkata, sungguh Tuhan itu luar biasa di tengah kesulitanku yang sangat luar biasa, tetapi selalu ada jalan keluar, di mana Tuhan menyatakan jalan-jalannya dengan cara yang ajaib yang tidak dapat kuselami dengan pikiran-pikiranku. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa kepada mereka yang mau mengalami transformasi Tuhan. Kalau engkau orangnya taruh tanganmu di dada, Tuhan Yesus datang kepada mereka, dan sama seperti engkau melawati Saulus, lawati juga mereka Tuhan. Kalau engkau mengubah Saulus engkau pakai menjadi alatmu, pakai mereka sebagai alat Tuhan, sehingga mereka bukanlah orang-orang yang mengeraskan hati, tapi mereka adalah orang-orang yang betul-betul menyadari sebagaimana firman-Mu, Yesus datang bukan mencari orang benar, tetapi orang berdosa, supaya engkau membenarkan mereka, menolong mereka untuk hidup menjadi berkat di bangsa ini, untuk menjadi alat di bangsa ini. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa bagi Anda yang mau menerima Yesus. Dan kalau engkau orang yang taruh tanganmu di dada dan ikuti doa saya, dengarkan firman Allah, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita diselamatkan selain dalam nama Yesus. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Biarkan Tuhan datang kepada mereka, Tuhan datang untuk menyatakan kuasa-Mu kepada mereka, dan engkau Allah yang luar biasa itu memberkati mereka. Dan Tuhan, sehingga mereka-mereka yang percaya akan terus percaya kepadamu. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa, saya sadar saya butuh Tuhan, saya mengaku segala dosa dan kelemahanku, ampunilah segala dosa dan kelemahan yang pernah aku lakukan, dan sucikan dengan kuasa darah-Mu. Ku percaya Engkau mengisi hatiku, mengubah hidupku, dan saat ini aku telah menerima hidup kekal dan menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang muda, sehingga orang-orang muda punya gambaran yang jelas dalam kehidupan mereka, punya integritas, punya moral yang kuat, dan dalam kejujuran hidup mereka disertai hidup takut akan Tuhan, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan seperti Ayub dan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan seperti Yeremia, Yesaya, juga Samuel, dan juga ini Tuhan Yesus, si Timotius, dan lain sebagainya. Terima kasih, sehingga orang-orang muda Indonesia adalah orang-orang muda yang berpikiran maju, dan apabila mereka dipercayakan menggantikan tumpuk atau estafet kepemimpinan, mereka benar-benar adalah orang yang siap untuk melakukannya, karena sebelum datang kesempatan itu mereka sudah mempersiapkan diri mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus, selamat. Dan juga bagi Anda yang sudah menyaksikan, merasakan kasih Tuhan, mari terus saksikan. Dan pada malam hari ini bila Anda mau tidur, jangan lupa untuk membaca firman Allah, mendengarkan firman Allah, dan berdoa kepada Tuhan. Dan Allahku,
Saya mau katakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dan berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Banyak-banyaklah mendengar firman Kristus supaya imanmu semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Karena janjinya yang kau lakukan. Dan juga apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Kalau ditampar itu sakit, jangan menampar. Ya. Dan Tuhan Yesus memberkati, dan Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Yakinlah di tengah-tengah pandemi akan selalu ada jalan keluar ketika engkau percaya kepada Yesus. Dan juga apa saja yang kau minta dan doakan, Tuhan sudah berkata bahwa Dia akan memberikannya kepadamu. Jika engkau tinggal dalam Yesus dan firman-Nya tinggal dalam engkau, kata Yesus, apapun yang menjadi keinginanmu itu akan dikabulkan kepadamu. Jadi tinggal dalam Yesus, biarkan firman dalam hati kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Dan menangislah dengan orang yang menangis, tersenyumlah dengan orang yang tersenyum, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Salam Indonesia, salam Nusantara. Dan bagi Anda pengedar narkoba, jangan tinggal di sana. Bertobatlah, Yesus menanti Anda, Yesus sangat mengasihi Anda. Yesus mau menggunakan Anda sebagai alatnya, supaya menjadi saksi bagi Dia, bagi kerajaannya, untuk kemuliaan Dia. Karena saat ini engkau mengaibkan dirimu, mengaibkan Tuhan, keluargamu. Kalau engkau tinggal di situ terus, maka kehancuran bisa datang kepada dirimu, kepada keluargamu, bahkan kepada generasi ini. Jadi katakan tidak terhadap narkoba, ya terhadap kebenaran dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tuhan memberkati. Amin.